Kompas nih, maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Maksudnya apa gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, betul loh. Terus maksudmu apa Pak Sufmi Dasko Ahmad? Di sini kelihatan sekali Anda tidak senang dengan pertanyaan itu. Terus memang kenapa dengan Kompas? Memangnya ada masalah apa? Mereka wartawan Pak, mereka mempunyai hak untuk bertanya. Oh, jangan-jangan Anda benci dengan Kompas karena memberitakan hal-hal buruk terkait dengan jagoan kalian. Ya memang tugas wartawan kan memang begitu Pak. Menyampaikan informasi kepada khalayak tanpa ada konflik kepentingan. Dan setahu saya, Kompas netral. Ia tidak memihak paslon manapun. Bukan seperti TV di sebelah yang sering memberitakan hal positif tentang jagoan kalian. Itu namanya tidak netral Pak. Ini nih ciri-ciri orang anti kritik. Belum berkuasa saja sikapnya seperti ini. Apalagi nanti berkuasa, pasti kesenggol sedikit langsung dibui. Kompas nih, maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Maksudnya apa gimana? Saya mau komentari soal Dasmu ini ya. Udah nggak ada sama sekali akhlaknya ini orang-orang, dan error yang mendukung malah error semua, dibikin error lah karena terlalu mengutamakan kekuasaan, terlalu mengutamakan duniawi belaka. Jadi akhlak udah kesampingkan semua dan semuanya merasa itu benar. Dan ini jubirnya ini ketika ditanya malah mempertanyakan dari mana? Kompas dari mana? Wartawannya ditanyain gitu, seolah-olah akan ditandain begini watak pemimpin kita A1 nanti. Sorry, ada truk A1 nanti begitu. Bagaimana dengan rakyatnya? Mau kita normal hidup? Kagak lah. Yang berkuasa lah nanti di kampung kita, yang punya uang lah nanti di kampung kita, yang akan berkuasa, yang akan menjajah. Jadi ya udah, kita akan dijajah oleh bangsa kita sendiri kalau begini contohnya model. Yang kedua, ketika ada justifikasi kepada Anies berkhianat kepada Prabowo, sorry ya Bapak Prabowo, Anda sudah berkhianat kepada 212, Anda sudah berkhianat kepada oke lah 50% pemilih Anda seluruh Indonesia dulu, di mana saya yakinkan 40% diantaranya adalah orang-orang yang hanya tidak mau memilih Jokowi, makanya memilih Anda. Jadi ketika Anda berkhianat bergabung dengan Jokowi, itu jutaan hati tersakiti Pak. Ingat itu Pak. Ya terlepas itu internal ataupun eksternal, yang namanya etika tetap aja harus dijaga, apalagi calon seorang pemimpin negara. Ya bukankah Rasulullah SAW itu telah memberikan teladan kepada kita ya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Setidaknya sebagai calon seorang pemimpin itu mengedepankan akhlak budi pekerti yang mulia. Ya kalau pemimpinnya akhlaknya bagus, insya Allah rakyatnya juga akhlaknya bagus gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu sebagai pilot project gitu, sebagai ukuran tolak ukur dari bangsa itu sendiri. Terima kasih. Tolong tandain tuh mukanya tuh, kayak ngancam banget mukanya. Wajar lah Pak, orang namanya nanya ya kan, wartawan bebas nanya. Tinggal dijawab aja, nggak usah jawab Kompas maksudnya apa, ini kayak ngancam ya. Wajar lah nanya. Gila pantas kubunya ya kan nggak punya etika, ternyata ininya juga sama. Ya udahlah, gue cuma bilangin aja ya, itu pengancaman itu kalau nanya kayak gitu. Wajar kalau dia nanya, wajar, udah tinggal jawab aja. Kalau ada rakyat biasa yang bercanda dengan temannya dan kemudian menggunakan dasmu ya, dasmu baju, dasmu peyang dan sebagainya gitu ya, itu mereka sampaikan karena mereka tidak punya beban jabatan, karena mereka tidak mengemban amanah apapun, karena mereka adalah orang biasa, rakyat jelata yang bebas sebebas-bebasnya. Sementara Prabowo Subianto, dia adalah seorang menhan, dia adalah seorang menteri, dia adalah ketua umum partai, dan hari ini adalah seorang calon presiden.
Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa. Kalau ini mau disamakan, itu kan artinya Prabowo sebagai capres, sebagai menhan, sebagai ketua umum partai hari ini tidak pernah pantas untuk mendapatkan semua posisi itu. Karena levelnya adalah rakyat jelata yang bebas dan tidak punya beban amanah apa-apa. Itu kan logikanya gitu. Kalau mau disama-samakan, ini kan berbeda gitu. Masa menteri bilang dasmu, ya kan? Apa-apaan nih? Jangankan menteri gitu ya, di desa kita, kepala desa atau bahkan ketua RT saja, kalau berbicara dengan rakyatnya, dengan tetangganya, itu nggak akan sampai kemudian memaki-maki atau bercanda dengan cara-cara yang kasar seperti ini. Kenapa? Karena mereka sadar dan paham bahwa ada amanah yang harus mereka jaga, ada wibawa yang harus mereka jaga. Ya kalau mereka jadi kemudian bebas mengatakan dasmu dan berbicara kasar seperti itu kan menunjukkan mereka lupa diri gitu, lupa dengan amanah dan jabatan yang seharusnya bisa menjadi contoh kepada semua orang. Nah kalau menterinya saja seperti ini tidak bisa menjadi contoh, capresnya seperti Prabowo tidak bisa memberikan contoh, lalu apa yang kemudian kita harapkan dari orang-orang seperti ini? Apa yang kita harapkan dari seorang Prabowo yang kalau bicara itu kasar sekali? Yap, terlihat belum jadi penguasa saja mereka ini begitu kasar dan sangat berbahaya untuk bangsa ini, yang memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat. Bagaimana jika mereka nanti mempunyai kekuasaan atau Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia? Bisa-bisa siapapun yang mengkritisi kebijakan yang dibangun oleh Prabowo, meskipun kebijakan-kebijakan itu mempunyai nilai yang buruk dan kita yang mengkritisi sebagai rakyat Indonesia, bisa-bisa kita akan dijerujikan. Saya kira ini sudah menjadi bukti bahwa Prabowo memang susah untuk menghilangkan karakter aslinya yang temperamental, mudah tersinggung, dan selalu berkata kasar terhadap orang yang tidak mempunyai pemahaman yang sama dengan dirinya. Dan ini berbahaya buat negara kita, berbahaya buat bangsa negara Indonesia, dan tentu kebebasan untuk berpendapat pasti akan dihilangkan oleh kelompok-kelompok mereka. Bukan hanya Prabowo, tapi bawahan-bawahannya seperti jubirnya tadi ini juga karakternya sama dengan Prabowo. Saya kira apa yang menjadi karakter buruknya Prabowo, emosionalnya Prabowo itu diturunkan kepada bawahan-bawahannya seperti jubirnya. Sekelas wartawan saja diancam seperti itu, bagaimana kita sebagai masyarakat biasa? Bagaimana kita yang selalu mengkritisi setiap harinya apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Prabowo dan juga wakilnya? Kemungkinan besar kalau mereka terpilih, kita ini sudah dihilangkan dari negara ini atau dipenjara sekalipun oleh kelompok-kelompok mereka. Saya kira seluruh rakyat Indonesia harus bisa betul-betul berpikir sebaik-baiknya. Kita lihat sendiri bagaimana kelompok ini sangat berbahaya dan tidak bisa diberi ruang, apalagi diberikan kepercayaan untuk memimpin negara ini. Saya kira sangat berbahaya bagi negara kita, bagi masyarakat Republik Indonesia. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.